Tugas mandiri Open System Interconnection. Nama-nama kelompok. Yang pertama, Religius Bawolu. Yang kedua, Cecep Sugianto. Yang ketiga, Robi Lawesa Ali. Yang keempat, Putra Bayu Lesmana. OSI Layer. Apa itu OSI Layer? OSI Layer adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapisan OSI atau dalam bahasa Inggrisnya disebut OSI 7 Layer Model. OSI Layer terdiri dari 7. Lapisan pertama adalah Application, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Yang kedua adalah Presentation, berfungsi untuk mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector seperti layanan workstation dan juga network shell atau remote desktop protocol dalam kurung RDP. Yang ketiga adalah session, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keempat adalah transport, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Yang kelima adalah network, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket. Yang keenam adalah data link, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Yang ketujuh adalah berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi byte, arsitektur jaringan seperti hanya Ethernet, token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Maka, aliran data yang dihasilkan dikirim oleh fisikal dan diterima oleh application sebagai penerima. Aliran data sebagai berikut. Apa yang dilakukan oleh 7 layer OSI? Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ke 7 layer dari satu terminal melalui layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai ke aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header
sedangkan pada sisi penerima header dicopot sehingga dengan layernya. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email, service lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format untuk dokumen, JPEG, gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi. Session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi sebagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer ini disebut session. Transport layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Network layer bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga aliran traffic di jaringan. Data link layer menyediakan link untuk data, memaketkan menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. Physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Demikian hasil kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Salam Putra Batam.